Alhamdulillah, AFC dan Arab Saudi auto ketar-ketir. FIFA dikabarkan ambil langkah tegas terkait Erick Thohir protes wasit dari Timur Tengah. Jadi harapan kami, dengan tegas Infantino ingin pertandingan fair play dari segi apapun. Simak selengkapnya langkah menakjubkan ini agar Indonesia aman dari kecurangan. Top Marco Top dikatakan bukan lagi tim Asia Tenggara. Media Cina soroti strategi Kluivert sebut timnas Indonesia kini setara tim Asia Eropa sesungguhnya. Transformasi besar sedang terjadi dalam tubuh timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, AFC dan Arab Saudi auto ketar-ketir. FIFA dikabarkan ambil langkah tegas terkait Erick Thohir protes wasit dari Timur Tengah. Jadi harapan kami, dengan tegas Infantino ingin pertandingan fair play dari segi apapun. Simak selengkapnya langkah menakjubkan ini agar Indonesia aman dari kecurangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menjadi sorotan publik usai melayangkan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC terkait penunjukan wasit dari kawasan Timur Tengah untuk memimpin laga timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan ini menuai banyak kritik karena dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan timnas merah putih. PSSI secara resmi mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA. Dalam surat tersebut, Erick Thohir menyoroti ketidaknetralan wasit dari Timur Tengah, khususnya dari Kuwait, yang dijadwalkan untuk memimpin pertandingan penting Indonesia di fase lanjutan. Menurut Erick, wasit dari wilayah tersebut kerap menunjukkan keputusan kontroversial ketika memimpin laga yang melibatkan timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal satu pertandingan. Sudah terlalu sering kita melihat keputusan-keputusan yang merugikan Indonesia ketika dipimpin wasit dari kawasan tertentu. Kami menuntut keadilan dan netralitas agar peluang kami lolos tidak diganggu oleh kepentingan non-teknis, tegas Erick dalam keterangan resminya. Dalam sejarah perjalanan timnas, memang tak sedikit kejadian yang membuat publik geram akibat keputusan wasit. Salah satu yang paling mencolok terjadi saat Indonesia menghadapi tuan rumah di fase sebelumnya. Tambahan waktu yang berlebihan dan gol penyeimbang yang lahir di menit ke-99 menjadi puncak kekesalan banyak pihak. Publik menilai bahwa keputusan-keputusan seperti ini tak lepas dari minimnya netralitas dalam kepemimpinan wasit di level Asia. PSSI pun berharap agar wasit yang ditunjuk untuk putaran keempat berasal dari wilayah netral seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Australia. Langkah ini dianggap penting demi menjaga integritas dan sportivitas kompetisi. Selain itu, Erick juga menekankan bahwa sepak bola tidak boleh dicampur adukan dengan sentimen regional atau kepentingan politik. Sepak bola adalah olahraga yang menjunjung tinggi fair play. Jika wasit saja tidak netral, maka cita-cita besar kami untuk membawa Indonesia lebih jauh akan terus terganjal. Kami ingin semua tim termasuk Indonesia memiliki peluang yang sama, ujarnya. Menariknya, protes dari PSSI ini tidak berhenti di meja AFC. Menurut sejumlah sumber, Presiden FIFA Gianni Infantino turut menerima salinan protes tersebut dan tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya. Meski belum ada pernyataan resmi dari FIFA, desakan agar wasit dari kawasan yang terlibat konflik kepentingan diganti dengan yang lebih netral mulai mendapat dukungan dari federasi sepak bola negara lain yang pernah mengalami hal serupa. Situasi ini menjadi ujian besar bagi AFC dalam menunjukkan profesionalisme dan integritasnya. Jika tetap bersikeras menggunakan wasit dari Timur Tengah, bukan tidak mungkin kepercayaan publik dan anggota federasi terhadap badan sepak bola Asia tersebut akan semakin tergerus.
Terlebih di era keterbukaan informasi saat ini, setiap keputusan bisa dianalisis ulang oleh publik melalui tayangan ulang dan media sosial. Sementara itu, dukungan terhadap langkah Erick Thohir datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat sepak bola hingga warganet yang menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk keberanian untuk menuntut keadilan. Banyak pihak berharap agar FIFA benar-benar turun tangan dan membuat standar baru dalam penunjukan wasit, terutama untuk pertandingan penting yang berpotensi menentukan nasib negara dalam kualifikasi. Apabila FIFA menyetujui permintaan tersebut, maka ini bisa menjadi awal dari reformasi besar dalam sistem pengelolaan pertandingan di kawasan Asia. Penunjukan wasit netral akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pertandingan sekaligus menjaga nama baik kompetisi internasional. Meski belum ada keputusan resmi dari AFC atau FIFA terkait protes ini, sinyal bahwa isu ini tidak akan dianggap sepele sudah terlihat. Protes PSSI yang dilayangkan secara formal dan diplomatis membuktikan bahwa Indonesia kini tak lagi diam jika dirugikan. Sebaliknya, melalui kepemimpinan Erick Thohir, PSSI ingin memastikan bahwa timnas Indonesia dihargai dan diperlakukan adil di level internasional. Kini semua mata tertuju pada AFC dan FIFA. Akankah mereka merespons dengan bijak atau justru mempertahankan status quo yang penuh kontroversi? Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, perjuangan Indonesia tak hanya terjadi di lapangan hijau, tetapi juga di ruang-ruang diplomasi sepak bola internasional. Top Marco Top dikatakan bukan lagi tim Asia Tenggara. Media Cina soroti strategi Kluivert sebut timnas Indonesia kini setara tim Asia Eropa sesungguhnya. Transformasi besar sedang terjadi dalam tubuh timnas Indonesia. Di bawah kendali pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, tim Merah Putih kini menjadi buah bibir, bahkan di luar kawasan Asia Tenggara. Tak tanggung-tanggung, media Cina dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia sudah melampaui level Asia Tenggara dan lebih pantas dikategorikan sebagai tim Asia Eropa, sebuah pengakuan yang jarang terdengar selama ini. Pujian ini bukan tanpa dasar. Dalam sejumlah laporan yang beredar, media Cina menyoroti bagaimana Kluivert mengubah wajah permainan Indonesia secara menyeluruh. Pola pikir, strategi permainan, hingga komposisi pemain mengalami pergeseran signifikan. Indonesia bukan lagi tim yang mengandalkan semangat semata, tetapi telah bertransformasi menjadi skuad dengan pendekatan modern dan daya saing yang tinggi di kancah Asia. Salah satu alasan utama di balik pergeseran pandangan tersebut adalah pendekatan agresif Kluivert dalam membangun tim. Ia tidak segan memanggil pemain diaspora yang bermain di Eropa dan menggabungkannya dengan talenta lokal. Hasilnya adalah skuad yang lebih dinamis, kuat secara fisik, dan cerdas secara taktik. Hal inilah yang membuat media Cina berani menyebut bahwa gaya main Indonesia kini lebih menyerupai tim Eropa yang bermain di level Asia. Pernyataan ini muncul setelah pertandingan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, Indonesia tampil berani dan terorganisir, bahkan mampu menekan Cina di sejumlah momen krusial. Media Cina sempat meremehkan Indonesia, terutama ketika mereka menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Namun setelah menyaksikan langsung bagaimana tim Garuda bermain, nada bicara itu berubah. Mereka mulai melihat Indonesia sebagai ancaman nyata, bukan sekadar penggembira di turnamen regional. Tidak hanya soal hasil pertandingan, media Cina juga mengomentari bagaimana Kluivert membangun mentalitas juara dalam skuadnya.
Ia menyatakan bahwa kemenangan bisa diraih dengan cara apapun, bahkan jika permainan tidak berjalan sempurna. Menurutnya yang terpenting adalah hasil akhir, bukan sekadar keindahan permainan. Pendekatan ini dinilai sangat realistis dan mencerminkan cara berpikir pelatih-pelatih kelas dunia. Sementara itu, dari sisi taktik, Indonesia kini lebih fleksibel. Tidak terpaku pada satu skema, Kluivert mampu menyesuaikan formasi dengan kekuatan lawan. Ini yang membuat mereka bisa tampil efektif melawan tim-tim yang secara tradisional lebih kuat seperti Cina, Irak, atau bahkan Jepang. Kesiapan taktis dan kematangan strategi inilah yang membuat media Cina angkat topi. Menariknya, perubahan ini tidak hanya dilihat dari perspektif teknis. Ada pergeseran dalam citra timnas Indonesia secara keseluruhan. Mereka kini dianggap sebagai tim dengan visi jangka panjang, bukan lagi tim yang hanya mengejar hasil sesaat. Pengelolaan tim, rekrutmen pemain, hingga cara menghadapi media, semuanya mencerminkan pendekatan profesional yang selama ini menjadi ciri khas tim-tim besar di Asia seperti Korea Selatan, Jepang, atau Iran. Namun demikian, pengakuan dari media luar bukan berarti Indonesia sudah mencapai puncak. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal konsistensi. 1 atau 2 kemenangan besar belum cukup untuk mengukuhkan posisi sebagai kekuatan baru di Asia. Indonesia harus mampu tampil stabil di berbagai turnamen dan menjaga performa di level tertinggi. Tantangan terbesar lainnya adalah tekanan ekspektasi. Semakin tinggi pengakuan, semakin besar pula tekanan publik. Kluivert harus mampu menjaga atmosfer ruang ganti agar para pemain tetap fokus dan tidak terbuai oleh pujian. Timnas Indonesia juga perlu terus meningkatkan kualitas fisik dan mental karena tantangan di babak-babak selanjutnya akan jauh lebih berat. Meski demikian, pernyataan media Cina yang menyebut Indonesia lebih cocok disebut tim Asia Eropa bukanlah sekadar retorika. Ini adalah cerminan dari bagaimana perkembangan sepak bola nasional kini mulai mendapatkan perhatian internasional. Dengan pondasi yang kuat dan arah yang jelas, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera menjadi kekuatan baru di Asia, bahkan bersaing untuk tempat di pentas dunia. Perjalanan masih panjang, tapi pengakuan ini adalah sinyal kuat bahwa perubahan telah dimulai. Dari sekadar tim yang diabaikan di Asia Tenggara, kini timnas Indonesia perlahan naik kasta menjadi tim yang diperhitungkan di benua Asia, bahkan dipandang dengan kacamata Eropa. Sebuah kemajuan yang layak diapresiasi sekaligus menjadi tantangan untuk terus membuktikan bahwa kebangkitan ini bukan hanya sementara. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Wah. Makin seru dan bikin penasaran. Nova Arianto beri komentar mengejutkan jadi harapan kami. Soal Erick Thohir jadi Menpora, Shin Tae-yong bisa pulang jika Ratu Tisa ketum PSSI. Apakah maksud Nova Arianto dengan STY pulang? Simak selengkapnya di video ini, jangan ketinggalan sedikit pun. Langsung klik saja dan tuntaskan penasaran Anda. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto melontarkan komentar mengejutkan yang kini ramai diperbincangkan publik sepak bola nasional. Nova secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya terkait penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam kurung, Menpora menyebut bahwa jabatan tersebut dapat menyulitkan Erick dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI.
Penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Dito Aryo Tejo disambut berbagai respons. Namun Nova menilai bahwa mengemban dua jabatan strategis di dunia olahraga sebagai Menpora dan Ketua PSSI bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Pak Erick Thohir pasti akan kesulitan menjalankan dua posisi sekaligus. Jabatan Menpora bukan jabatan kecil dan begitu juga Ketua PSSI. Keduanya punya beban kerja yang luar biasa berat, apalagi di tengah target besar timnas, ujar Nova dalam sebuah wawancara yang langsung menyita perhatian. Nova mengungkapkan bahwa jabatan ganda Erick berpotensi mengurangi fokus dan efektivitas dalam mengelola sepak bola nasional, yang saat ini tengah berada dalam masa krusial. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Menurutnya, sepak bola Indonesia membutuhkan perhatian penuh, terlebih dengan berbagai program jangka panjang yang telah dirancang bersama pelatih Shin Tae-yong. Ia khawatir, jika tidak ada penyesuaian, maka program-program tersebut bisa terganggu. Sepak bola Indonesia butuh perhatian penuh. Kalau Ketua PSSI sibuk urus kementerian, siapa yang fokus urus sepak bola? Lanjut Nova. Yang tak kalah menarik, Nova turut menyinggung kemungkinan adanya pergantian posisi Ketua PSSI. Ia menyebut nama Ratu Tisha Destria, Wakil Ketua Umum PSSI, sebagai figur potensial jika suatu saat Erick Thohir memutuskan untuk fokus sebagai Menpora. Kalau memang harus diganti, mungkin Ibu Tisha bisa ambil alih. Dia sudah sangat paham sistem sepak bola kita dan punya pengalaman di federasi maupun di AFC, kata Nova. Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa ada potensi perubahan struktur organisasi PSSI ke depan. Apalagi Nova kemudian mengaitkannya dengan masa depan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kontraknya bersama PSSI akan segera berakhir. Nova menyinggung bahwa apabila terjadi pergantian kepemimpinan di PSSI, ada kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu akan mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan kiprahnya bersama skuad Garuda. Kalau ada perubahan di atas, mungkin Coach Shin bisa pertimbangkan kembali ke Indonesia. Semua tergantung bagaimana komunikasi antara federasi dan pelatih nanti, ungkapnya. Saat ini, Shin Tae-yong sedang berada di Korea Selatan. Ketidakpastian soal masa depannya kian terasa setelah belum adanya kejelasan soal perpanjangan kontrak dari pihak federasi. Jika timnas Indonesia gagal meraih hasil positif di babak keempat kualifikasi, evaluasi besar kemungkinan akan dilakukan dan ini bisa berpengaruh pada keputusan Shin. Jika kita gagal di ronde keempat, maka harus ada evaluasi besar. Bukan hanya pelatih, tapi juga struktur federasi harus ditinjau ulang, tegas Nova. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat akan menjadi penentu besar bagi sepak bola Indonesia. Tak hanya berkaitan dengan peluang lolos ke ajang bergengsi 4 tahunan tersebut, namun juga dapat menjadi momen transisi penting di tubuh PSSI. Nama Erick Thohir memang membawa pengaruh besar sejak memimpin PSSI. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mampu mencatatkan sejumlah kemajuan, seperti lolosnya timnas U-Strip 23 ke semifinal Piala Asia dan penampilan meyakinkan di kualifikasi awal Piala Dunia. Namun tantangan yang dihadapi semakin besar, terlebih jika harus membagi waktu dan konsentrasi untuk mengurus kementerian. Sementara itu, Ratu Tisha yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Erick dikenal sebagai sosok teknokrat sepak bola yang cermat. Dengan pengalamannya sebagai sekjen PSSI dan kini menjabat sebagai wakil ketua umum, banyak yang menilai ia cukup kapabel untuk memimpin federasi jika dibutuhkan. Namun semua ini masih bersifat spekulatif. PSSI belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Nova Arianto. Begitu juga dengan Shin Tae-yong yang masih menahan diri dari komentar publik terkait masa depannya bersama tim nasional. Yang jelas, komentar Nova menjadi sinyal kuat bahwa dinamika internal PSSI sedang berjalan. Dengan tantangan besar di depan mata,
Semua pihak berharap stabilitas organisasi tetap terjaga, agar mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bisa terus dikejar dengan atau tanpa perubahan di kursi kepemimpinan. Semua artikel ini hanya ilustrasi, semoga timnas Indonesia lebih baik sepeninggal Erick Thohir jika memang tidak menjabat ketum PSSI lagi. Pep Guardiola, Manchester City bukan favorit Liga Champions, dan itu membuat saya bahagia. Manchester City membuka kampanye Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Napoli di Etihad Stadium Jumat 19 September 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Meski tampil solid, Pep Guardiola justru menyebut timnya bukan favorit juara. Tampaknya kami bukan salah satu favorit, ujar Guardiola dalam konferensi pers pasca laga, dikutip dari ESPN. Menariknya, pelatih asal Spanyol itu mengaku merasa bahagia dengan status tersebut. Berdasarkan sejumlah bursa taruhan, Manchester City kini berada di bawah Liverpool, Barcelona, PSG, Arsenal, dan Real Madrid dalam daftar kandidat juara. Guardiola menyadari ekspektasi terhadap City semakin tinggi sejak mereka menjuarai Liga Champions pada 2023. Namun, ia menekankan bahwa tekanan tersebut tak boleh mengganggu fokus tim. Kami senang berada di sini. Dulu kami termasuk favorit, tapi baru sekali menang. Itu menunjukkan betapa beratnya kompetisi ini, kata Guardiola. Ia pun meminta anak asuhnya untuk menikmati setiap laga dan tetap fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Guardiola benar-benar lebih nyaman tanpa status favorit? Atau ini hanya strategi untuk menurunkan tekanan pada tim? Yuk, tulis opini kamu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Kedalaman skuad agar tak jatuh di tengah musim. Inilah alasan Pep Guardiola dan Manchester City wajib datangkan Kvaratskhelia dari PSG. Meski bursa transfer musim panas 2026 belum dibuka, Manchester City sudah dikaitkan dengan beberapa nama besar. Salah satu yang mencuat adalah Kvaratskhelia, winger lincah asal Georgia yang kini bersinar bersama Paris Saint-Germain (PSG). Baru bergabung sejak Januari 2025, Kvaratskhelia langsung tampil menonjol di Ligue 1 dengan 4 gol dan 3 assist dalam 14 penampilan. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan 34 tembakan, 15 diantaranya tepat sasaran, membuktikan naluri golnya yang tajam. Dalam sistem Pep Guardiola yang mengandalkan rotasi cepat dan kreativitas di sisi lapangan, Kvaratskhelia bisa menjadi elemen penting. Dribble tajam, sentuhan konsisten di area kotak penalti, dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 menjadi nilai lebih terutama saat menghadapi tim yang bermain bertahan. Di level timnas Georgia, perannya juga vital. Ia tampil konsisten dalam UEFA Nations League dan kualifikasi Euro 2024 dengan akurasi operan tinggi dan kontribusi yang stabil. Meski PSG diyakini gan melepasnya murah dan adaptasi ke Premier League bisa jadi tantangan, potensi jangka panjangnya sangat menjanjikan. Menurut Anda, cocokkah Kvaratskhelia bergabung dengan Manchester City? Apakah ia bisa jadi pembeda di Liga Champions? Tulis opinimu di kolom komentar. De Bruyne tak ada efek untuk Napoli.
Manchester City versus Napoli, The Citizens menang 2-0 tanpa balas. Manchester City memulai langkahnya di Liga Champions dengan hasil positif. Erling Haaland dan kawan-kawan sukses menundukkan Napoli dengan skor 2-0 tanpa balas. Pertandingan yang digelar di Etihad Stadium, Manchester, Jumat (19 September 2025) dini hari waktu Indonesia Barat ini menjadi sorotan karena menjadi momen reuni Kevin De Bruyne dengan mantan klubnya. Gelandang asal Belgia tersebut kini berseragam Napoli setelah pindah dari City pada musim panas ini. Sejak peluit awal, City tampil dominan dan langsung menekan pertahanan Napoli. Strategi Pep Guardiola terbukti efektif, membuat tim tamu kewalahan menghadapi serangan-serangan cepat dari tuan rumah. Nasib sial menimpa Napoli di menit ke-21. Giovanni Di Lorenzo mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Haaland. Keputusan tersebut dikonfirmasi lewat VAR, memaksa Napoli bermain dengan 10 orang sejak saat itu. Unggul jumlah pemain membuat Manchester City semakin agresif. Mereka terus menggempur pertahanan Napoli dan menciptakan banyak peluang. Meski begitu, hingga babak pertama usai, skor masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda? Apakah De Bruyne bisa kembali bersinar di Napoli? Atau justru kehilangan magisnya setelah pindah? Tulis pendapatmu di kolom komentar.